Karena begini, karakteristik bahasa itu menyesuaikan daerah asalnya. Di Indonesia kalau menyebut mangga itu kan banyak ya, mangga ya, jenis mangga ya. Coba dalam bahasa Arab ya, jenis-jenisnya tuh nggak ada gitu. Maka diterjemahkan ya mangga saja dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab kurma itu banyak kosakatanya. Coba dibawa ke bahasa Indonesia, nggak ada itu, hanya kurma saja terjemahnya. Zarrah itu dulu ada yang mengartikan biji sawi ya, seberat biji sawi anggapannya. Tetapi seiring berjalannya waktu ternyata ada barang yang lebih kecil daripada biji sawi itu, sehingga kalau kita lihat terjemah sekarang dari Kemenang ya, Kementerian Agama, itu tidak diartikan akhirnya ya, daripada diartikan malah nanti ya berubah-ubah terus, sehingga diartikan zarrah ya zarrah saja. Mengenai terjemah ini, sebenarnya kalau kita kaji lebih lanjut dalam Ulumul Quran itu ada dua jenis penerjemahan. Nah, nanti kita lihat karakteristiknya, kemudian bagaimana pendapat ulama terkait hal itu. Pertama adalah terjemah harfiah ya, terjemah harfiah atau terjemah huruf, nama lainnya terjemah lafdiyah, terjemah lafal, perkata ya. Dan yang kedua adalah terjemah tafsiriyah, dia terjemah tapi mirip tafsir, gampangnya gitu. Kalau terjemah harfiah adalah alih kata dari satu bahasa ke dalam bahasa lain dengan tetap menjaga kesesuaian susunan maupun urutan serta memperhatikan seluruh makna kata asal yang diterjemahkan. Jadi kalau terjemah harfiah itu bunyi ayatnya apa, kalau dalam Al-Quran bunyi ayatnya apa, urutan ayatnya seperti apa ya. Misalnya idza jaa nasrullahi wal fath, misalnya idza artinya ketika, jaa datang, nasrullah pertolongan Allah, wal fathu ya, dan kemenangan ya. Bahkan fathu ini juga nanti maknanya tidak hanya kemenangan ternyata kalau dalam tafsirnya. Nah, dari situ aja itu sudah bermasalah ya. Itu secara harfiah atau kata gitu ya, terjemah kata. Tafsiriyah, terjemahan yang menjelaskan makna pembicaraan dengan bahasa lain tanpa terikat dengan urutan kata ya, bahasa asal atau tanpa memperhatikan susunan kalimatnya. Gampangnya tidak harus urut, tidak harus sama persis dengan teks Arabnya ya. Tetap yang ditekankan kalau tafsiriyah itu maksudnya gitu ya, maksudnya. Oke, lebih rinci lagi. Kalau gitu, kalau terjemah harfiah, maka langkah-langkahnya adalah satu, memahami setiap kata yang hendak diterjemahkan. Ya, kalau kita misalnya tadi menerjemahkan ayat idza jaa nasrullah dalam terjemah harfiah, maka kata per kata kita pahami dulu maknanya. Ya, dialih bahasakan. Oh, Arabnya idza, artinya dalam bahasa Indonesia itu ketika dan seterusnya. Kemudian mencari terjemah kata yang serupa pada bahasa lain ya, mencari terjemah kata yang serupa dengan bahasa lain ya. Bahasa Arabnya idza, coba di Indonesianya apa, kita cari gitu ya. Kemudian yang ketiga, meletakkan sesuai susunan dan urutan aslinya. Kemudian kata-kata itu kita susun sesuai apa adanya, Arabnya apa, kemudian itu diurutkan sesuai Arabnya tersebut. Nah, dari sini konsekuensinya terkadang tidak ditemukan padanan terjemah katanya. Karena begini, karakteristik bahasa itu menyesuaikan daerah asalnya. Misal bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia karena hidupnya di Indonesia, maka kita akan bertemu kosakata yang khas Indonesia, dan itu enggak kita dapat di kosakata Arab kayak gitu. Ini konsekuensinya. Di Indonesia kalau menyebut mangga itu kan banyak ya, mangga ya, jenis mangga ya.
coba dalam bahasa Arab, ya jenis-jenisnya tuh nggak ada, gitu. Maka diterjemahkan ya mangga saja dalam bahasa Arab, misalnya seperti itu. Contoh lain kalau dibalik, dalam bahasa Arab kurma itu banyak kosakatanya. Kurma apa basah dengan kurma kering itu sudah beda bahasa Arabnya, ya, gitu. Nanti jenis kurma yang lain beda lagi, ya. Coba dibawa ke bahasa Indonesia, nggak ada itu, hanya kurma saja terjemahnya, ya. Lagi unta, ya, unta dalam bahasa Arab itu ada ibil, ada ba'ir bahasa Arabnya itu, ada lagi nakoh, ada lagi apalagi banyak, ya. Itu tergantung jenisnya nanti. Unta kecil, unta tua, unta dewasa, unta apalagi gitu, ya. Di bahasa Indonesia kan hanya unta saja. Nah, kayak gitu kan berarti apa? Terjadi distorsi istilahnya, ya. Terjadi apa, ya? Apa yang ada dalam bahasa lain itu tidak kita ketemukan dalam kosakata kita, gitu. Nah, itu konsekuensi kalau menerjemahkan kata-kata Al-Qur'an itu seperti itu, ya. Nah, itu kesulitannya, di antara kesulitannya. Sehingga ya ini contoh saja, ya. Dulu, ya, kalau dalam bahasa Arab itu, ya, zarrah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Zarrah itu dulu ada yang mengartikan biji sawi, ya, seberat biji sawi. Misalnya Profesor Hamka dulu, itu biji sawi. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ya, karena dulu biji sawi itu dianggap sebagai biji terkecil, gitu, ya, anggapannya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata ada barang yang lebih kecil daripada biji sawi itu, gitu. Dan ini akan terus nanti seiring dengan temuan-temuan. Karena yang dimaksud dari misqala dzarrah itu adalah kecil, gitu, ya, barang terkecil. Sehingga kalau kita lihat terjemah sekarang dari Kemenak, ya, Kementerian Agama, itu tidak diartikan akhirnya, ya. Daripada diartikan malah nanti ya berubah-ubah terus, sehingga diartikan zarrah, ya zarrah saja, gitu. Tapi kalau zarrah saja kita juga nggak paham jadinya. Nah, itu jadi problematis, ya, problematis.